warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat guru besar kita Buya Yahya, saya ingin bertanya, kalau ada muda-mudi yang menikah tapi udah berisi gitu Pak, itu hukumnya gimana? Ada orang yang bilang itu harus nikah lagi nanti kalau udah anaknya lahir. Nah ini kalau anaknya perempuan apa harus dengan wali hakim? Saya mohon penjelasannya dari Pak Guru besar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, insya Allah terima kasih telah datang. Berarti Ibu ini adalah santri baru ini kayaknya, karena ini sudah ditanyakan berkali-kali. Berarti Ibu ini baru ini. Ini sering ini ditanyakan berulang-ulang masalah ini. Nggak apa-apa ya diulang ya, karena ini bertanya. Jadi yang terpenting Ibu, kalau ada kejadian seperti itu sampai sudah 100 kali mungkin sudah ya. Karena selalu banyak kejadian zina sudah. Jadi sampai hampir setiap majelis kita sering ditanya ini. Termasuk Ibu yang tanya yang terakhir di bulan ini. Baik, nggak apa-apa, istiqomah insya Allah. Kalau orang baru istiqomah. Baik, kalau ada kejadian perzinaan, naudzubillah, Anda jangan bicara hukum dulu. Begitu mudahnya urusan hukum. Akan tapi bagaimana menghimbau agar pelaku zina itu adalah sadar terlebih dahulu, itu yang mahal. Jadi bukan urusan hukum, hukum sederhana, enteng, gampang, sudah jelas para ulama. Tapi tarbiyah pendidikan, bagaimana dia menyesali dosanya itu, supaya dia tidak terus terpuruk dalam perzinaan. Sebab orang yang pernah melakukan zina, kalau tidak kunjung ada kesadaran, maka mudah melakukan 1000 kali zina. Kenapa? Syahwat itu seperti orang lapar, setiap saat akan datang berkala. Di saat tidak ada istrinya pun, karena dia biasa berzina, dia akan berzina, karena tidak takut kepada Allah. Orang sering hanya bicarakan urusan hukum, lupa urusan pendidikan dan tarbiyah. Yang perlu ditekankan adalah tarbiyah. Alat pendidikan hukum masalah gampang. Masalah perwalian perempuan gampang, tidak ada masalah, enteng sekali, nggak susah. Tapi tarbiyah kesadaran, sudah kau menyesali perbuatan itu, kita nasihati. Kemudian diajari untuk menutup aib tersebut. Saya tidak akan jawab fikih gampang, enteng. Kita ajari, setelah kita ajak dia untuk sadar bahwasanya itu dosa besar. Kemudian yang kedua, kita ajar dia menutup aibnya. Jangan sampai ada orang tahu kalau kalian pernah berzina. Bahkan anakmu yang ada di dalam perutmu pun tidak boleh tahu kalau engkau pernah berzina, supaya engkau tetap mulia di hadapan anakmu. Ini pendidikan yang terpenting. Masa ada orang zina di kampung, satu kampung tahu semua? Itu yang salah siapa? Yang salah kita, orang satu kampung. Yang kedua adalah menutup aib. Ajari dia untuk menutup aib. Yang ketiga adalah kita yang melihat dia, membantu dia untuk menutup aib. Kalau Anda ingin mulia di hadapan Allah, kalau Anda ingin ditutup aib Anda oleh Allah, kalau Allah ingin mengampuni dosa Anda, maka bantulah orang-orang yang kepleset, terperosok, terjerumus, masuk dalam kehinaan, kecelakaan, untuk tutup aibnya dia. Dengan apapun, bahkan kalau Anda membayar sebanyak-banyaknya uang demi menutup aibnya dia. Karena dia adalah orang yang kecelakaan. Dia seperti orang ketabrak mobil, cuman ketabrak mobil urusan fisiknya, tapi rohnya, batinnya dia yang kecelakaan. Kita harus punya kasih sayang. Naudzubillah, kadang di antara kita kalau mendengar berita perzinaan, bukan tangis yang ada pada kita, bukan terenyuh di hati kita, tapi kadang ejekan, ada bahkan gunjingan. Kasihan, mbaknya dulu juga gitu, kadang-kadang sampai kemana-mana. Hati-hati, itulah. Jadi yang perlu kita hadirkan 3 hal. Pertama adalah kita sadarkan agar dia itu menyesali tentang dosanya. Yang kedua, kita ajari dia menutup aibnya. Yang ketiga, kita pun membantu dia untuk menutup aibnya. Bagaimana caranya? Yang namanya menutup aib ada cara tentunya. Yang penting bagaimana agar dia, anaknya, tetangganya, bahkan ibunya, bapaknya tidak tahu kalau dia berzina. Kenapa? Zina itu kalau sudah dibuka, aib yang akan nempel di jidat siapapun. Hina dan hina. Hanya manusia rendah yang bisa melakukan zina. Wanita mulia susah melakukan zina. Tapi Allah Maha Pengampun. Coba, Allah Maha Pengampun. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, memang itu adalah hina. Akan tapi tetap kembalilah kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni seperti orang yang tidak pernah berzina. Akan tapi bekasnya itu yang akan lama. Kalau ada seorang anak punya bapak ibu mu'alaf, dia masih bangga. Kafir paling jeleknya kemaksiatan adalah kufur. Akan tapi kalau bapaknya mu'alaf masuk Islam, dia masih bisa berbangga bercerita, abahku mu'alaf masuk Islam. Tapi kalau seorang anak berkata, ibuku pernah berzina, berat. Maka kami himbau juga, kalau sudah urusan zina, saya ngomongnya panjang ini. Kalau kami sampaikan juga, urusan menghalalkan sebuah jalinan sangat mudah, nggak usah susah-susah. Ada pintu halal, kenapa masuk pintu haram? Ada pintu halal.
Ini duduk di sini akan nikah, beres kok, halal di hadapan Allah. Ayo. Kenapa harus pakai melakukan yang haram? Makanya kami pun juga akan menjelaskan membuka pintu halal sangat mudah. Menikah sangat mudah dan harus dimudahkan. Itulah nasihat dulu yang penting. Kalau masalah hukum sederhana. Nah, baru sekarang saya bicara hukum. Pernikahannya orang yang hamil, astagfirullah. Semoga Allah menjaganya kalau ada yang terjadi. Allah mengampuninya. Allah menutup aibnya. Dan semoga Allah menjadikan kita penutup-penutup aib. Kemudian masalah hukumnya, ibu yang soleha, sederhana. Orang sering hanya bicara hukumnya. Pernahkah di saat kita bertanya hukum melihat tetangga kita, pernahkah kita menangisi tetangga kita? Itu yang terpenting. Kadang-kadang kita bicara hukumnya, hukum zahir saja. Sederhana. Hukumnya adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya menikahnya orang yang hamil adalah sah. Kalau nanti setelah melahirkan nggak harus menikah lagi, sah. Kalau menikah lagi malah terungkap, lu sudah nikah, kenapa nikah lagi? Waktu saya nikah dulu hamil, membongkar aib, kebodohan. Yang kedua, hati-hati, makanya ilmu penting. Sudah selesai pernikahannya, sah. Menurut madhab siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Memang Imam Ahmad, alim besar, mujtahid, mengatakan tidak sah. Tidak sah, karena menurut madhab Imam Ahmad bahasanya, kandungan adalah penghalang pernikahan. Sementara madhab jumhur mengatakan, yang kandungan menjadi penghalang pernikahan adalah kandungan yang ada bapaknya. Wa ulatul ahmali, orang yang punya kandungan itu, iddahnya ayyadukna hamlahuna sampai melahirkan. Selagi belum melahirkan tidak bisa itu. Kalau selagi belum melahirkan tidak bisa nikah lagi, itu menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur, kalau memang ada suaminya. Kalau tidak ada suaminya, pernikahannya adalah sah. Ini panjang ceritanya. Kemudian di saat sah, bagaimana? Apakah anaknya nisbatnya sambung ke dia atau tidak? Ini panjang. Ini anaknya. Kemudian anaknya perempuan. Anggap saja anaknya perempuan dan tidak nisbat. Misalnya setelah dinikahi baru 2 bulan lahir. Berarti jelas anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada suaminya yang menikahinya, bapaknya. 3 bulan lahir. Maka ketahuilah, perempuan tersebut tidak bisa dinisbatkan kepada sang bapaknya. Kenapa? Dinikahi baru 3 bulan lahir. Lalu bagaimana ini perempuan mau nikah lagi? Enteng, nggak usah susah. Ada namanya tahkim atau hakim nanti. Cuma disembunyikan. Hakim yang bijak akan mengerti. Ibu, bapaknya walinya di mana? Karena dia seorang wanita yang dia diam. Kalau sudah ada diam, paham. Mungkin diajak bisik 4 mata. Ibu, gimana? Nangis dia mungkin nyesel. Bapak, saya ini tidak ada walinya. Karena saya dengan zina atau bagaimana? Oh, selesai. Hakim diam. Nggak usah bilang, ini anak zina. Bukan gitu. Atau seorang kiai cukup datang kiai, diam. Selesai. Mana suamimu? Mana? Selesai. Dengan tahkim, beres. Nggak susah. Datang ke kiai. Mana walinya? Ribut mengatakan, walinya bagaimana? Anda tidak sadar. Waktu Anda bertanya, walinya di mana? Anda memberikan informasi satu kampung kalau dia berzina. Hati-hati. Maka ilmu penting. Makanya kami himbau kepada semuanya. Jika Anda mendengar orang, bukan Anda insya Allah, amin. Kalau Anda mendengar permasalahan itu, segera bawa ke tempat orang alim yang bijak. Alim dok nggak cukup. Nah, suatu ketika ada orang alim kejadian begini, alim tapi kurang bijak. Jerit, astagfirullahaladzim, jadi ini tidak sah. Loh, di depan orang semuanya. Tahu semua, maka kenapa? Ini bukan bapaknya rupanya. Lah, jadi tahu, terus bapaknya siapa? Harus orang alim yang bijak, dia menyelesaikan masalah. Maka ditarik pelan-pelan, diselesaikan permasalahan. Khususnya bab zina, ini ada fikih khusus. Na'udzubillah. Kenapa? Fikih khusus dalam zina, penekannya adalah dalam urusan menutup aib. Dan ketahuilah, zina adalah hina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina, menjauhkan anak-anak kita dari zina, dan semoga Allah buka pintu halal, mencukupkan kita dengan halal dari kita. Selesai ibu, jika ada kejadian yang sesungguhnya, tidak akan di mimbar menyelesaikan masalah. Ibu bawa ke tempat, nanti kita obrolkan, wanita satu, laki-laki ngobrol. Kalau orang tersebut, kalau di mimbar nggak akan selesai. Anda pun mungkin bisa menangkap dari yang kami sampaikan, mungkin 99 Anda tangkap, 90 Anda tangkap, 80 Anda tangkap, 60, atau bahkan ada yang salah paham. Jadi kalau memang ada kejadian yang sesungguhnya, segera bawa. Jangan ditanyakan kepada yang bukan ahlinya, nanti malah dibongkar aibnya. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Allah mengampuni semuanya. Dan yang pernah kepleset dalam zina, Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada Allah dan Allah Maha Pengampun. Biarpun tadi berzina adalah hina dan hina, tapi kalau sudah minta ampun kepada Allah, beres semuanya. Wallahu a'lam bishawab.